Selamat untuk lu yang udah jadi mahasiswa baru. Tapi lu harus hati-hati karena kuliah itu nggak cuma belajar di kelas aja. Ada banyak banget jebakan-jebakan yang bisa bikin lu salah langkah di perkuliahan. Di video kali ini gue akan bahas apa aja kesalahan-kesalahan yang biasanya emang dilakuin sama mahasiswa baru. Dan bahkan kesalahan-kesalahan yang sepele itu mungkin aja berakibat fatal. Oke, tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gue Darren Siovistan dan gue merupakan lulusan sarjana psikologi. Walaupun begitu, sebenarnya gue ini masuk ke perkuliahan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan gue udah punya banyak banget temen di sana. Jadi, di H-1 perkuliahan, gue mengganti jurusan gue dan untung aja itu masih bisa. Jadi, pengalaman yang gue share ini nggak cuma dari satu kacamata jurusan aja. Gue akan menceritakan pengalaman gue sebagai mahasiswa baru dari jurusan ilmu komunikasi dan juga psikologi. Ketika gue memasuki perkuliahan, ada banyak hal yang tidak gue ketahui. Gak ada juga orang yang ngejelasin ke gue tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal ini membuat gue menjadi blunder dan gue ada ditandain sama beberapa cutting. Jadi ya, harapannya lu itu bisa belajar dari pengalaman gue atau teman-teman seangkatan gue yang nantinya gue ceritakan. Biar lu tidak mengulangi hal yang sama. Oke, kesalahan pertama yang gue lakukan adalah tidak respect dengan boundaries. Jaga jarak ini penting banget, terutama untuk lu yang suka excited sama lingkungan baru. Dulu pada saat gue maba, gue itu lumayan menonjol. Ketika gue bercanda pun itu lumayan kedengeran sama orang lain karena emang suara gue itu lumayan keras. Dan karena gue bercandanya ini sebenarnya agak kurang tahu tempat, itu membuat beberapa orang melihat gue sebagai orang yang so asik. Dan itu adalah alasan yang lumayan valid sebenarnya. Karena gue emang gak tahu situasi dan kondisi aja pada saat itu. Hal ini sebenarnya bisa aja terhindari kalau misalkan lu tetap bisa jaga boundaries lu terhadap orang lain. Kalaupun lu mau bercanda-bercanda juga tahu tempat gitu. Dan ketika berkenalan dengan orang baru, lu harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Contohnya itu adalah background keluarga mereka seperti apa. Karena balik lagi, bisa aja itu sensitif banget bagi sebagian orang. Hindari juga emosi berlebih dan tetap kontrol diri lu. Emosi yang gue maksud ini bukan cuma emosi negatif, tapi juga emosi positif. Emosi negatif itu ya kita semua udah pada tahu lah ya, kayak misalkan marah-marah gitu. Nah, kalau emosi positif itu ketawa aja termasuk emosi positif. Bahagia itu emosi positif. Nah, itu tuh harus dibatasi. Ingat, bukan dihilangkan tapi dikontrol. Pasti kan gak enak banget kalau misalkan lu ada lihat satu orang di suatu tempat publik dan dia ketawanya kenceng banget. Dan itu kan akan menjadi polusi suara gitu. Nah, gue gak pengen kalau misalkan lu yang menyebabkan polusi suara tersebut. Nah, abis lu dengerin ini, lu jangan jadi orang yang takut berekspresif ataupun menjadi pasif. Karena itu adalah kesalahan kedua yang biasa dilakukan oleh maba. Terlalu pasif. Itu tuh big no banget. Gue paham, mungkin aja lu pengen membuat impresi yang baik ke depan orang, tapi lu juga takut untuk memberikan impresi yang negatif di depan orang lain. Permasalahannya gini, kalau lu tidak memberikan impresi apapun itu, orang gak akan sadar dengan kehadiran lu. Dan itu membuat lu gak dianggap sama mereka. Karena balik lagi, lu sendiri juga terlalu pasif. Lu cuma diem doang gitu kan. Kalau memang lu orang yang socially awkward, saran gue mulai aja reach temen-temen yang kelihatannya bisa disapa dulu. Pelan-pelan aja. Lu juga gak harus cari topik yang macem-macem, at least ada basa-basi dulu. Ingat, mulai aja dari hal-hal kecil dan coba untuk cairkan suasana. Kalau misalkan lu punya grup kelas seperti grup WhatsApp ataupun Line, coba untuk meramaikan grup tersebut. Gue inget banget dulu waktu gue masih di ilmu komunikasi, itu tuh grupnya sepi banget kayak kuburan. Nah, gue ada di sono untuk mengaktifkan grup tersebut dan berakhir dengan gue punya banyak banget temen. Dan untungnya grupnya juga jadi aktif dong. Kesalahan selanjutnya adalah lu terlalu menganggap serius tentang perkuliahan ini. Sebenarnya perkuliahan ini lumayan mirip sih sama sekolah. Cuma bedanya mungkin perkuliahan ini dibutuhkan tanggung jawab, tapi di sisi lain ini tuh menurut gue jauh lebih gampang dibandingkan dengan sekolah. Di perkuliahan itu lu memilih jurusan yang lu inginkan. Ditambah, lu kan cuma mendalami satu topik secara spesifik aja, walaupun nanti banyak pecahan-pecahannya gitu ya. Tapi ini jelas berbeda dengan sekolah di mana kita mempelajari banyak banget pelajaran-pelajaran yang tidak kita minati dan juga kita nggak tahu fungsinya pelajaran ini dalam kehidupan kita itu apa. Sedangkan kalau di perkuliahan ini kan udah jelas banget kalau misalkan lu mau kerja, jelas ilmunya kemungkinan besar akan kepake, belum pasti sih. Banyak banget maba yang menganggap kuliah itu penuh dengan studi, padahal seharusnya kuliah itu tempat eksplorasi.
Di perkuliahan, ini tuh tempat lu bermain, tempat lu mencari opportunity baru, tempat lu mencari teman baru, tempat lu berkenalan dengan banyak orang dari berbagai macam jurusan, dan ini bisa jadi tempat lu mencari pasangan hidup. Lu emang harus bertanggung jawab atas perkuliahan lu, tapi lu jangan sampai lupa kalau bersosial di perkuliahan itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada studi itu sendiri. Jangan kejar IPK setinggi langit kalau misalkan lu gak punya alasan yang kuat untuk mengejar IPK tersebut. Ingat, IPK itu bukan menentukan kecerdasan seseorang, tapi IPK hanya menilai seberapa bertanggung jawabnya lu terhadap studi lu. Itu dosen gue yang ngomong, by the way. Kesalahan selanjutnya yang sering kali gue temui adalah mereka belum menemukan cara belajar mereka yang efektif itu seperti apa. Ingat, perkuliahan ini lumayan berbeda dari sekolah dari segi pendidikannya gitu. Di sekolah, guru itu dipaksa untuk nyuapin lu agar lu bisa paham dengan materi yang diajarkan. Sedangkan di perkuliahan, lu dipaksa untuk bisa memahami apa yang diajari oleh dosen. Kalau misalkan lu gak ngerti, ya lu harus nanya. Dan kalau lu tetap gak ngerti, lu harus nanya ke teman-teman lu yang ngerti. Dan kalau lu tetap gak ngerti, ya ngulang mata kuliah. Kalau misalkan lu belum tahu teknik belajar yang efektif untuk lu, gue saranin untuk coba explore teknik belajar, ya pelan-pelan dulu aja. Lu bisa aja coba belajar sambil dengerin musik, belajar bareng temen-temen lu yang emang jago ngajarin orang, atau belajar sambil ngajarin orang lain. Dan fun fact, ini yang gue lakuin. Di pelajaran statistika, itu tuh gue hampir gak pernah belajar sendiri, karena emang gue gak punya motivasinya aja sih. Tapi entah kenapa, dengan bermodalkan kepercayaan diri dan gue menjelaskan itu ke orang lain, gue tiba-tiba ngerti sendiri dan berujung mereka yang gue ajarin itu juga ngerti. Jadi itu sebenarnya win-win solution. Walaupun sering banget gue ngajarin statistika ke orang sambil gue main Valorant. Iya, itu jangan dicontoh adik-adik. Iya, gue paham, itu emang aneh banget. Tapi balik lagi, it works. Dan mungkin aja itu juga works untuk lo. Jadi jangan lupa dicoba. Kesalahan selanjutnya yang biasanya dilakukan oleh maba adalah manajemen waktu yang sangat buruk. Ketika lu udah memasuki perkuliahan, lu udah bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Maka dari itu, belajarlah untuk disiplin, terutama manajemen waktu. Jangan sampai lu menunda-nunda pekerjaan dan bahkan nantinya jadinya keteteran. Ujung-ujungnya lu cuma komplain dan nggak ngerjain tugasnya sama sekali. Itu juga yang gue lakuin pada saat gue di semester 1 sampai dengan semester 4, dan itu yang membuat gue sangat-sangat stres dan gue hampir setiap semester minta ke orang tua gue untuk keluar kuliah. Ingat, tugas lu kalau misalkan numpuk, jelas tingkat stres lu juga akan meningkat. Maka dari itu, fokuskan diri lu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, yaitu perkuliahan. Gua nggak menyarankan lu untuk melakukan part-time job kalau misalkan lu tidak butuh uangnya. Karena balik lagi, penyesuaian lingkungan ini penting banget. Lu bisa mulai part-time job kalau misalkan emang lu gak butuh-butuh banget gitu ya. Itu tuh di semester 3 ataupun semester 4 ke atas. Jangan sampai niatan lu yang ingin mendapatkan uang jajan tambahan berakhir dengan lu harus bayar SKS tambahan akibat dari ngulang mata kuliah. Maka dari itu, part-time job itu sangat-sangat boleh, sangat-sangat baik juga untuk lu, apalagi nambah-nambahin CV. Tapi balik lagi, tetap tanggung jawab lu adalah menyelesaikan studi lu. Ini tuh sebenarnya omongan untuk kita yang privilege bahwa orang tua kita itu supply uang jajan dan juga biaya kuliah. Oh iya, kalau misalkan lu ingin mengerjakan tugas dan menggunakan ChatGPT, saran gua, bagus. Lu emang harus pakai ChatGPT karena ujung-ujungnya di pekerjaan pun lu akan menggunakan ChatGPT. Tapi balik lagi, lu kalau pakai ChatGPT ya jangan kopas. Karena ingat, dosen itu tidak bodoh. Mereka juga pakai ChatGPT dan gampang banget untuk ngedetect apakah esai lu itu berdasarkan AI atau enggak. Dan kalau misalkan iya, lu bisa aja dapat nilai 0. Maka dari itu, gunakan ChatGPT itu seperti lu menggunakan Google sebagai alat bantu mendapatkan informasi, bukan sebagai jalan pintas menyelesaikan tugas tanpa adanya effort. Gue secara pribadi juga menggunakan ChatGPT bahkan sampai dengan skripsi gue. Tapi balik lagi, ketika lu menggunakan ChatGPT bukan berarti lu cuma kopas aja atau minta ChatGPT-nya bikinin skripsi lu, kan gak gitu. Lu juga harus melakukan parafrase dan juga mengecek kembali apakah yang diberikan oleh ChatGPT ini benar atau salah. Karena seringkali ChatGPT itu mendapatkan data yang tidak terlalu akurat juga. Kalau misalkan lu belum kuliah dan masih bingung mau pilih jurusan apa, lu bisa nonton video gue yang ini. Di sini gue membahas mengenai bagaimana cara menentukan jurusan yang tepat agar lu tidak merasakan salah jurusan. Karena balik lagi, 87% mahasiswa di Indonesia pernah merasakan rasanya salah jurusan. Anyway, terima kasih banyak untuk lu yang udah nonton sampai habis. Bye-bye!